Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi pada hari Jumat ini. Doa 10 hari, kita sudah ada di hari yang ke-8. Mari kita mau angkat dulu satu pujian sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan malam ini. Kita angkat pujian, hari telah senja. Senja, malam pun hampir telah tiba. Nyalakan lampu penerangmu, menyailah diam. Jadikanlah aku hambamu, serta penjaga umatmu, sebagai penggantimu ya Yesus. Roh Kudus, ku berdoa, ku meminta agar hidup ini diterangi Roh-Mu, Tuhan, berikanlah sekarang juga. Ku berdoa, ku meminta agar hidup ini diterangi Roh-Mu, Tuhan, berikanlah sekarang juga. Terima kasih Tuhan, malam ini kami bersyukur kalau Engkau masih beri kami kesehatan, kekuatan. Sebentar kami mau berdoa bersama-sama sidang jemaat-Mu yang merindu menantikan pengurapan Roh Kudus-Mu. Namun sebelumnya kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kita masih doa dalam penantian Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Murid-murid setelah Yesus naik ke surga, mereka menanti di loteng Yerusalem. Lebih kurang 120 murid berdoa dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Karena ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita diberi kuasa. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, kamu akan dimeterai oleh Roh Kudus, sehingga kamu akan diberi jaminan. Jaminan apa? Memiliki kuasa Allah yang besar itu. Coba kita perhatikan ketika murid-murid penuh Roh Kudus. Petrus yang tadinya penakut, dia menjadi sangat berani untuk memberitakan firman. Seperti pujian tadi, urapilah kami, biar kami diberi keberanian untuk memberitakan firman. Petrus, dia berani memberitakan firman, bahkan menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus. Orang lumpuh di depan pintu rumah ibadah, pintu elok itu langsung sembuh oleh kuasa nama Yesus. Berani berkhotbah di depan 3.000 orang. Dan khotbahnya itu diurapi Tuhan. Dia tidak memberitakan berita lain selain bertobatlah dan memberikan dirimu dibaptis. Dan mereka semua mau memberikan dirinya dibaptis.
kata-kata yang sederhana itu diurapi oleh Roh Kudus, sehingga banyak orang boleh percaya Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, murid-murid juga diberikan keberanian untuk apa? Beribadah di rumah-rumah mereka. Ya. Dibentuk sel-sel untuk beribadah. Setiap rumah-rumah terbuka untuk beribadah. Bahkan kalau kita baca Kisah Rasul 11 ayat 26, di Antioquia, di mana murid-murid berkumpul, itulah pertama kalinya disebut Kristen. Keluarga-keluarga diselamatkan. Nah, malam ini kita berdoa minta kepenuhan Roh Kudus. Karena kalau kita diberi kuasa Roh Kudus, kita diberi kesanggupan, kemampuan untuk membawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat ketuangan Roh Kudus mula-mula, keluarga-keluarga diselamatkan. Keluarga-keluarga mereka menerima Yesus. Kalau saya baca di dalam Kisah Rasul 10 ayat 24, Kornelius oleh penginjilan Rasul Paulus bertobat. Dan akhirnya Kornelius dan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Kisah Rasul 10 ayat 24 sampai 48. Ada lagi contoh, Lydia, seorang wanita pengusaha. Ketika Paulus memberitakan firman, Lydia bertobat. Lydia membawa seluruh keluarganya juga percaya Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 15 dikatakan, sesudah itu ia dibaptis bersama-sama dengan si isi rumahnya. Kita perlu Roh Kudus karena Tuhan cinta keluarga-keluarga kita. Juga kepala penjara Filipi, kalau saudara ingat, kepala penjara ini takut karena tahanannya dengan tiba-tiba rantai belenggunya terlepas keluar dari penjara. Paulus lepas dari penjara. Lalu kepala penjara itu ingin bunuh diri. Dia takut dia menerima hukuman. Lalu Paulus bilang apa? Jangan. Lalu kepala penjara itu bertanya, bagaimana supaya kami selamat? Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu. Dan seisi rumah kepala penjara ini pun akhirnya menerima Yesus, memberi diri dibaptis. Dan banyak lagi saudara keluarga-keluarga yang percaya Tuhan. Satu orang akhirnya dia bawa semuanya. Di antaranya Krispus. Di dalam Kisah Rasul 18 ayat 8 dikatakan, tetapi Krispus, kepala rumah ibadah itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Lalu Aristobulus di dalam Rom 16 ayat 10. Dia membawa seisi rumahnya juga datang kepada Tuhan. Kemudian ada seorang yang bernama Narkisus, Rom 16 ayat 11. Dia juga membawa seisi rumahnya datang kepada Tuhan. Demikian pula Stefanus, 1 Korintus 1 ayat 16. Stefanus ini dari Akaya, beda dengan Stefanus yang di Rajam Batu ya. Dia pun membawa keluarganya untuk memberi diri dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Lalu Onesiforus di dalam 2 Timotius 4 ayat 19, Paulus memberi salam kepada Onesiforus dan keluarganya yang sudah diselamatkan. Jadi saudara, Roh Kudus mengasihi rumah tangga, mengasihi keluarga, mengasihi kita semua. Kalau kita undang Roh Kudus tadi di tengah keluarga kita, maka keluarga kita pun akan mengalami mujizat, akan mengalami pertolongan Tuhan. Malam ini jadikan keluarga kita, rumah kita sebagai altar, sarana untuk kita berdoa. Minta Tuhan penuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Saat rumah-rumah itu ada suara pujian, ada doa yang dinaikkan, Allah hadir, Roh Kudus hadir. Dan kalau hadirat Allah turun di dalam rumah-rumah kita, maka rumah kita akan menjadi rumah yang aman dan nyaman. Ada suasana surga turun di tengah keluarga dan rumah tangga kita. Saudaraku, mari malam hari ini kita mau jalin hubungan yang manis antar keluarga, sesama anggota keluarga. Karena ketika ada kepahitan satu dengan yang lain, Roh Kudus tidak akan bisa turun di tengah keluarga kita. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, jika kita
telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Mari kita memiliki pengenalan kepada Tuhan. Kasih Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, kalau Roh Kudus tinggal di dalam keluarga kita, keluarga itu adalah bisa menjadi kekuatan. Saat kita tidak berdaya, keluarga bisa menjadi motivator. Saat kita hampir kehilangan semangat, keluarga juga adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita, yang patut kita syukuri. Karena dalam keluarga, kasih yang abadi itu akan tertanam. Kasih, bukan hanya kasih, tapi impian-impian kita ada di dalam rumah tangga kita. Dan keluarga yang menghadirkan Tuhan, pasti tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan melindungi, tangan Tuhan memberkati. Sebab itu malam ini, mari kita penuh dengan Roh Kudus. Kita doa dulu sebelum. Terima kasih Tuhan buat hadirat dan lawatan-Mu. Kami mau bersama-sama berdoa dari rumah tangga kami masing-masing, biar suasana surga turun di tengah keluarga kami, sehingga kami semua boleh dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.